Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 amal ibadah yang terus mengalir pahalanya. Ini sering kita dengar. Kita mendengar nasihat itu mudah. Tetapi yang berat itu adalah mengamalkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza matal insanu," di dalam sebuah riwayat yang lain, "Idza mata ibnu Adam," jika manusia itu meninggal dunia, inqata'a amaluhu illa min thalath, maka amalan ibadahnya, pahalanya itu terputus. Kalau sudah mati, amalannya itu terputus, ibadahnya terputus. Artinya apa? Dia tidak bisa mendapatkan ibadah lagi. Kecuali ada 3 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada 3 di sini katanya para ulama bukan untuk liifadati hasrin. Bukan hanya maknanya hanya 3 ini saja, tidak ada yang lain, bukan. Ada masih yang lain, cuma yang paling terkenal, yang sering kita lihat yaitu 3 perkara ini. Jika manusia itu meninggal dunia, maka amalan ibadahnya, pahalanya itu terputus kecuali 3 perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu sadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah. Kenapa sedekah itu disebut jariyah? Karena ibadahnya, karena pahalanya terus mengalir. Ada majelis misalkan, kemudian di situ dibangunkan sebuah tempat majelis, kita nyumbang semen 1 karung misalkan, batu bata beberapa biji. Loh, selama semen itu nempel di tembok, selama itu batu bata berdiri tegak di majelis tersebut, maka pahala kita tadi itu terus mengalir. Kita memberikan sedekah ke masjid dan tempat-tempat yang lainnya. Oleh karena itu sedekah tadi itu disebut dengan sedekatin jariyah. Sedekah jariyah tadi itu terus mengalir kepada orang yang bersedekah meskipun dia telah meninggal dunia. Terus mengalir pahalanya. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan kepada teman kita tentang tata cara ibadah sehingga teman kita tadi itu bisa beribadah. Ilmu manfaat. Katanya para ulama, apa ilmu manfaat itu? Adalah ilmu yang diamalkan. Ya, ilmu yang diamalkan. Kita ngajari anak tadi itu ngaji, kemudian anak tersebut bisa mengaji. Selama anak tersebut mengaji, maka pahalanya terus mengalir kepada kita meskipun kita telah meninggal dunia. Yang ketiga katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa waladin salihin yad'u lahu. Yang ketiga daripada amalan yang tidak terputus pahalanya meskipun kita sudah mati, yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Kenapa kok orang tua tadi itu mendapatkan terus pahalanya? Iya, karena minnahnya kepada itu orang tua. Karena anak tersebut tidak akan ada kecuali lewat itu orang tua. Anak tersebut tadi itu menjadi pinter, menjadi alim, bisa berdoa atas upayanya siapa? Atas upaya kedua orang tua. Jadi kalau ada orang tua berusaha sekuat tenaga menjadikan anaknya itu anak yang soleh, anak yang pinter, anak yang alim, mengenal ilmu agama,
kemudian ilmunya itu bermanfaat, kemudian senantiasa mendoakan kepada orang tuanya meskipun orang tuanya sudah meninggal, maka pahalanya tetap terus mengalir. Selama anak itu ngaji, selama anak itu ngajar misalkan, selama anak itu membaca Al-Quran, selama anak itu bersolawat kepada Nabi SAW, kemudian anak tersebut mengajarkan kepada muridnya, muridnya mengajarkan kepada muridnya. Bayangkan pahala yang terus bercabang dan mengalir, yang terus diberikan, dikirim kepada kedua orang tuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada orang tua punya anak satu, dididik anaknya, dipondokkan misalkan, dididik, dikasih tahu pelajarannya Nabi SAW, bagaimana mengenal dunia Islam, bagaimana mengamalkan daripada fikih, mengenal daripada hadis Nabi SAW. Kemudian anak tersebut besar. Setelah besar anak tersebut, setelah alim, punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya murid. Ini bayangkan ini. Kalau sekarang kita kenal dengan MLM itu, tetapi ini MLM-nya itu pahala yang terus mengalir kepada orang tuanya, karena sebab orang tuanya berhasil mendidik kepada anaknya untuk menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tuanya dan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yu'addibar rajulu waladahu khairun min ayyatasaddaqa bisa'in. Seseorang itu memberikan pendidikan adab kepada anaknya itu lebih bagus, lebih utama daripada orang tua itu bersedekah. Kenapa? Karena bersedekah kepada anak itu terus mengalir, tidak ada batasnya, terus bermanfaat ilmunya, terus mengalir kepada kedua orang tua. Saya pernah ingat itu ceritanya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Satiri itu pernah menceritakan ada seorang anak hafal Al-Quran, hafal Al-Quran yang senantiasa setiap hari itu membaca itu Al-Quran. Ada orang soleh di zaman tersebut, ada orang soleh ketika dia tidur dia mimpi. Dia mimpi itu bertemu dengan banyak orang, kemudian ada kiriman datang. Orang-orang itu semuanya berebut, Pak, semuanya berebut. Orang soleh ini melihat ada seseorang sendirian di sana tidak ikut berebut. Akhirnya ditanya, loh Pak, kok tidak ikut rebutan seperti mereka? Katanya si bapak tadi itu, oh enggak, saya enggak perlu ikutan rebutan dengan mereka. Kenapa? Karena saya dapat kiriman khusus. Karena saya dapat kiriman khusus. Karena saya ini punya anak, saya didik sampai dia itu bisa menghafalkan Al-Quran. Setiap hari dia membaca itu Al-Quran, sehingga saya setiap harinya dapat kiriman khusus dari anak saya, kata dia. Saya tidak ikut berebut sama mereka, saya sudah dapat khusus dari anak saya. Duh, yang mana anaknya Bapak? Anak saya itu setiap harinya buka toko, ada di pojokan, coba lihat dia. Dia tadi itu setiap harinya di tokonya itu membaca Al-Quran. Bangun dari tidurnya, orang soleh tadi itu ngecek, memastikan, pergi ke pasar, dicari itu tokonya, beneran di situ ada seorang pemuda yang lisannya tidak pernah berhenti. Ditanya sama orang ini, gerangan menggerakkan lisan itu sedang apa? Oh, saya sedang membaca Al-Quran, saya sedang ngelalar, saya sedang memperkuat hafalan Al-Quran saya. Akhirnya kata orang soleh tadi itu, ketahuilah wahai anak, bahwasanya pahala Al-Quran yang setiap hari kamu baca sampai diterima kepada orang tuamu.
Setelah beberapa saat, beberapa hari, beberapa bulan, orang soleh tadi itu mimpi lagi. Mimpi lagi melihat ada beberapa orang banyak, bapak-bapak tadi itu ikut rebutan. Ikut rebutan daripada kiriman. Ditanya sama si seorang soleh tadi dulu, Pak, kok sekarang ikut rebutan, Pak? Dulunya enggak ikut rebutan. Iya, anakku sekarang enggak pernah ngirim lagi. Kaget itu, kenapa kok enggak dikirimi lagi katanya. Besoknya setelah bangun dicek, ternyata anaknya sudah meninggal dunia. Lihat di sini, orang tadi itu merasakan manfaat pahala yang berhasil, yang mana dia itu telah berhasil mendidik kepada anaknya menjadi orang yang hafal Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita tadi itu mensiapkan investasi akhirat kita. Investasi akhirat kita itu bukan hanya dalam bentuk uang disedekahkan, tetapi investasi akhirat kita itu salah satunya yaitu kita punya anak, kita didik dengan benar. Kita didik dengan benar, kita jadikan dia menjadi salah satu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa dibanggakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar tugas kita tadi itu adalah mendidik anak kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengibaratkan kita itu ibarat seorang pemimpin yang mana kita tadi itu akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri dari kalian itu adalah seorang pemimpin dan kalian nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinannya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalqallaha subhanahu wa ta'ala ahadun bidzambin a'dhama min jahalati ahli. Ini hadis memperingatkan kepada kita, jangan sampai kita ini memiliki keluarga, memiliki anak, memiliki saudara yang tidak tahu tentang ilmu agama. Kadang-kadang kita ini kepikiran, Pak, anak kita ini tidak bisa sekolah, tidak ngerti matematika, tidak ngerti fisika, tidak ngerti biologi. Kita ini kadang-kadang kepikiran sampai les, sampai kursus, sampai mengeluarkan harta yang banyak agar supaya anak tersebut bisa menguasai ilmu-ilmu tersebut. Loh, bukan suatu perkara yang jelek, bukan. Kita menjadikan anak kita itu ngerti matematika bukan perkara yang jelek, bukan. Kita menjadikan anak-anak kita itu ahli fisika bukan sesuatu perkara yang buruk, bukan. Bagus. Cuma jangan lupakan untuk ilmu akhiratnya. Jangan sampai naudzubillah kita ini punya anak ngerti matematika, ngerti fisika, rukun-rukunnya Islam tidak tahu. Jangan sampai kita ini punya anak ngerti biologi, ngerti semuanya, bahkan nama-nama artis, nama-nama pemain sepak bola hafal semuanya. Nama-namanya Nabi tidak hafal. Rukun-rukun iman tidak hafal. Bagaimana tata caranya wudhu tidak hafal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ra'iyatih. Kalian itu adalah ibarat seorang pemimpin dan seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di hari kiamat tidaklah seseorang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang lebih besar, melebihi karena sebab orang itu membiarkan keluarganya bodoh daripada ilmu agamanya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, awalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa auladuh.
Nanti di hari kiamat, Pak. Kadang-kadang kita ini ibadahnya itu mikiri diri sendiri. Wis, yang penting saya sholat. Yang penting saya itu pergi ke masjid. Yang penting saya istiqomah ke majelis. Yang penting saya baca Al-Quran tanpa memperhatikan kepada anak-anaknya. Kadang-kadang, Pak, maaf, abahnya ahli sujud, anaknya ahli diskotik. Kadang-kadang maaf, anaknya, bapaknya ahli baca Al-Quran, anaknya ahli baca komik. Ini bukan ibadah namanya. Kalau cuma dia tadi itu hanya memperhatikan kepada dirinya sendiri, egois dia tadi itu. Bahkan akan menjadi penyebab dijerumuskannya dia masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, nanti di hari kiamat ada seseorang yang ibadahnya banyak, kemudian yang pertama kali nuntut kepada dia agar supaya dia tadi itu tidak jadi masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, siapa? Musuhnya? Bukan. Yang pertama kali nuntut kepada seorang itu tadi itu nanti di hari kiamat bukan musuhnya, bukan pesaingnya, bukan orang lain, tetapi yang pertama kali nuntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah istrinya. Yang pertama kali nuntut kepada seseorang itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah anaknya, bukan orang lain. Yang pertama kali nuntut itu adalah istri dan anak-anaknya. Ketika ditanya kepada orang itu, loh, kamu kan istri saya, loh, kamu kan anak saya, aku ini ayah kamu, kenapa kamu nuntut saya? Istri-istri tersebut, anak-anak tersebut akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Allah, khudh lana haqqana min hadar rajul. Ya Allah, mintai dia tanggung jawab. Mintai kepada dia tanggung jawab. Aku ini tidak sholat gara-gara ini. Aku ini tidak bisa baca Al-Quran karena ayahku tidak pernah ngajari aku baca Al-Quran. Aku tidak bisa sholat, tidak bisa wudhu karena memang aku tidak pernah diajari sholat sama wudhu. Aku itu cuma diajari main HP, hanya diajari untuk ilmu-ilmu yang mendatangkan dunia dan yang lain sebagainya. Untuk ilmu akhirat, untuk ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ayahku ini tidak pernah ngajarkan kepada saya. Khudh lana min hadrojul. Kalau gitu jangan saya saja ya Allah masuk neraka, bawa ayahku ini masuk bareng-bareng sama saya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari kita ini jangan hanya memperhatikan kepada diri kita sendiri. Disebutkan dalam sebuah hikayat bahwasanya ada Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilfiqi. Itu pernah suatu saat didolimi oleh seorang raja, didolimi oleh seorang tentara. Akhirnya para muhibbinnya karena merasa gurunya didolimi, karena merasa guru mereka tadi itu disakiti, tidak terima. Apa kata Habibnya tadi dulu? Nah, biarkan. Ini adalah perkara karena sebab kelalaian saya, karena sebab salah satu pembantu di rumah saya tidak sholat, saya tidak menegurnya. Bayangkan kalau kita ini punya anak, kalau kita ini punya istri, tidak sholat, tidak nutup aurat, tidak baca Al-Quran, kita biarkan mereka. Yang penting kita sholat, kita baca Al-Quran, tidak manfaat ibadahnya kita, wahai hadirin. Tetap nanti di akhirat akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini diberi keluarga, diberi anak, diberi istri, anak-anak yang soleh, istri-istri yang salehah, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan malah menggeret kita ke neraka Allah, tetapi bahkan mengantar kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal
alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.